Keberadaan pekerja lepas atau freelance di Indonesia sangat banyak. Pada tahun 2020 saja, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlahnya sudah di angka 33,34 juta orang. Namun, tingginya populasi mereka itu tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan dan keadilan freelancer dalam menjalani pekerjaannya. Kali ini, kita bakal bertemu dengan Evi, seorang pekerja lepas content writer sekaligus pihak yang menjadi bagian dari generasi sandwich. Di mana, selain membiayai kehidupannya sendiri, ia juga turut menanggung jalannya hidup anggota keluarga lainnya. Halo teman-teman, nama gue Evi. Pekerjaan gue saat ini adalah pekerja lepas. Gue kebanyakan ngerjain tulisan-tulisan, jadi pekerja lepas di bidang penulisan ya. Dan gue sebenarnya udah melakukan kerja-kerja lepas ini lama banget, jauh sebelum gue memulai pekerjaan profesional ya. Kayaknya dari gue SMA, gue tuh udah jadi penulis lepas di salah satu koran lokal di kota gue lahir dan tumbuh, kota Bogor. Dan waktu itu upah dari hasil gue nulis itu gue pakai buat bayar SPP, karena dulu gue sekolah SMA itu sekolah belum gratis. Jadi gue gunakan upah gue sebagai pekerja lepas untuk bayar SPP. Boleh dijelasin nggak Kak secara detailnya alasan Kakak kenapa pada akhirnya memilih untuk menjadi pekerja lepas gitu? Karena gue pengen punya kehidupan, gue pengen berkomunitas, gue pengen kontribusi sama komunitas gue. Karena saat gue bekerja penuh waktu, gue tuh ngerasa nggak punya hidup gitu. Kayak bener-bener hidup gue habis buat kerjaan, di jalan, kecapean, ngedrop kondisinya karena kerjaan. Dan bahkan sedikit banget waktu yang tersisa saat gue bisa berinteraksi dengan teman atau keluarga, kayak saat 1 jam 2 jam sebelum gue tidur gitu di rumah, nyampe Bogor, habis naik kereta capek banget ketemu nyokap gitu kan, itu udah di titik lelah banget sehingga gue temperamental dan gak bisa presence gitu dengan kehadiran gue di hadapan orang-orang yang gue sayang ini. Jadi gue ngerasa itu wasted banget. Nggak ada isinya. Jadi pekerja lepas itu pasti sebenarnya lu jadi punya waktu ya. Dia punya waktu yang bisa lo kelola sendiri, tapi di sisi lain juga ada ruang ketidakpastian itu. Kayak oke, bulan ini gue punya project, bulan depan gue dapat project nggak ya? Berarti kan lo harus punya kayak kesadaran untuk lebih bijak mengelola resource yang lu punya agar lu bisa bertahan sampai bulan berikutnya. Dan lu juga harus menyisihkan untuk jaring pengaman lu, karena udah pasti jadi pekerja lepas yang namanya asuransi dan segala macam itu harus lu urus sendiri kan. Awal-awal gue dulu bekerja freelancing gitu, jadi gue part time di satu kota yang UMR-nya sangat rendah, kita sebut saja Jogja. Sebenarnya tahu ya. Iya, lu bayangin, waktu itu gue nggak mau nerima full time di pekerjaan itu karena gue tahu kerjaan full time-nya juga nggak bisa bikin dapur gue ngebul. Jadi mending gue part time tapi gue bisa ngerjain project-project lainnya kan. Nah, di saat itu gue tuh banyak nomboknya waktu gue tinggal di Jogja ini, karena sebenarnya akomodasi di Jogja itu mahal. Di masa itu gue sampai nyari kosan yang pokoknya gak mau tahu harus dapat di bawah 500.000, dan itu bener-bener kosan kayak ya bahkan atap nggak kotak gitu bentuknya, dia tuh kayak segitiga di loteng di atas kandang anjing. Iya, dan memang sangat kumuh, nggak ada ventilasi, berdebu segala macam. Tapi ya dulu itu yang bisa gue afford supaya gue bisa not even saving ya. Waktu itu gue harus ngirim ke rumah ke nyokap gue gitu di Bogor untuk dia going with the life juga gitu, sambil ya gue bertahan di Jogja saat itu. Ada fase kayak gitu yang itu pasti kalau diceritain kayak gini ya, tapi waktu dijalanin itu penuh banget dengan kecemasan sih.
selain menjadi pekerja lepas juga kakak menanggung tanggungan kehidupan dari anggota keluarga lain, yaitu ibu gitu kan, yang bisa dikatakan sebagai sandwich generation gitu. Boleh diceritain nggak gimana kesulitan kakak selama menjalani pekerjaan lepas sekaligus menjadi bagian dari generasi sandwich gitu? Kesulitannya sedih nih, iya. Nggak apa-apa. Jadi sedih nih. Aku memaknai generasi sandwich ini lebih ke gini sih, kayak dari awal gue hidup berdua sama nyokap gue dari gue kecil itu udah sulit gitu ya. Keluarga yang anggota berdua gitu. Gue dibesarin sama ibu tunggal, nggak ada anggota keluarga laki-laki dalam hidup gue tuh. Ya pokoknya dipenuhi dengan perempuan-perempuan yang tangguh gitu. Gue sempat ya namanya masa remaja gitu ya, sempat ada struggling juga kenapa seperti ini gitu, karena ya pasti ada saat lu nggak tumbuh nih di keluarga, nggak tumbuh di nuclear family, maksudnya nggak ada ibu bapak atau saudara lain gitu, itu kan pasti pandangan lu terhadap kehidupan juga berbeda dan lu sering menghadapi mendapatkan benturan-benturan dalam masyarakat yang lu kadang nggak masuk di dalam situ kan. Tapi di satu titik gitu aku mencoba berdamai juga sama keadaan itu. Aku coba membayangkan dulu ibuku saat melahirkan aku di usia 22 tahun dan orang tuanya waktu itu udah sakit keras, udah stroke, sisa tinggal nenek doang kan waktu itu, dan akhirnya nenek meninggal waktu aku sekitar usia 3 atau 4 tahun gitu. Aku juga udah lupa aku tuh kayak kehilangan memori masa kecilku gitu ya. Entah karena apa, nyokap memang benar-benar struggling waktu itu ngebesarin aku. Jadi saat sudah giliran pas the button nih, ibaratnya maraton, aku yang mengambil tongkat jadi perempuan kepala keluarga gitu. Aku sudah jauh lebih siap gitu untuk mengambil itu, dan hubunganku sama ibuku tuh sebenarnya relasinya lebih kayak sisterhood gitu ya. Kayak ya karena kami tumbuh berdua itu nggak dalam konstruksi keluarga yang seperti pada umumnya. Jadi kami juga mencoba membongkar peran-peran ibu, anak dan lain sebagainya, dan mendefinisikan sendiri gitu hubungan kami seperti apa gitu. Ya, jadi ada masa waktu awal pandemi dan banyak yang terdampak gitu, banyak sektor pekerjaan yang terdampak termasuk pekerjaanku. Jadi aku nggak bisa dapat gaji yang penuh lah dari tempatku bekerja, sehingga mau nggak mau waktu itu gue hidup dari paycheck ke paycheck ya. Gue ngontrak sama ibuku di satu rumah dekat dengan stasiun, karena waktu itu kan bayangannya untuk memudahkanku mobilisasi ke Jakarta kan, yang harga kontrakannya tuh ya lumayan lah, karena itu dekat dengan stasiun gitu. Jadi benar-benar berapa persen dari gajiku tuh waktu itu untuk nyalain dapur gitu, untuk bayar kontrakan dan sebagainya, living paycheck to paycheck, sampai akhirnya karena dampak pandemi itu kan aku hampir nggak bisa bayar kontrakanku kan, kecuali aku harus mencari kerjaan-kerjaan di tempat lain. Akhirnya waktu itu masih kerja di kantor ini, tapi juga jadi research assistant di lembaga penelitian lain, tapi juga ngerjain project konsultan yang lain gitu. Jadi bener-bener burn out banget waktu itu. Kayak bener-bener pandemi itu kayak merusak banget kesejahteraan jiwaku sih. Terus sampai akhirnya ada satu titik juga gue udah nggak sanggup lagi bayar kontrakan itu. Jadi gue harus kompromi gitu sama nyokap gue, diskusi gitu, kita harus cari tempat tinggal yang lebih terjangkau mah, karena kalau gini terus aku nggak bisa nabung, sedangkan nggak ada jaring pengaman juga, kita nggak tahu COVID sampai kapan. Ini kita bisa bener-bener
die, kelaparan dan lain sebagainya gitu. Akhirnya kami pindah ke Rusunawa. Karena memang practically gue warga miskin. Gue kuliah pun dulu full beasiswa dari pemerintah gitu. Karena kan mamaku tuh juga gak pernah kerja tetap ya. Oh iya, gue jadi merefleksikan my mom is totally a freelancer gitu. Jadi Pak, berapaan Bang? 10.000 aja. Gue saat ini berserikat sama sindikasi, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif. Tapi sindikasi tuh nggak gerak sama teman-teman wartawan atau sektor kreatif aja, yang sebenarnya sektor kreatif tuh kaku banget kalau kita merujuk pada definisi undang-undangnya kan. Tapi sindikasi tuh juga kerja sama pekerja lepas kayak gue gini, terus sama pekerja NGO. Dulu kan gue juga nasib jadi pekerja NGO ya. Pekerja NGO yang kerja di isu buruh tuh juga butuh berserikat. Satu, dengan berkolektif kita tuh bisa menguatkan posisi tawar kita ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam hubungan pekerjaan. Terus kedua, berkolektif itu juga bisa jadi wadah kita untuk saling berbagi yang tadi, pengetahuan dan pengalaman. Karena kadang kalau kita jalan sendiri aja ada disparitas gitu. Dan yang ketiga tuh juga yang tadi sempat aku ceritain juga, jaring pengaman sosial. Maksudnya jaring pengaman sosial, kolektif care, community care itu tuh benar-benar dibutuhin di ekonomi yang seperti saat ini, yang bikin pekerjanya tereksploitasi dan rentan stres gitu. Harapan terhadap pemerintah, apa ya, susah sih berharap pada pemerintah di tengah situasi ini. Banyak banget undang-undang yang direvisi yang tidak berpihak pada rakyat gitu ya, mulai dari RUU penyiaran, terus UU Polri yang melanggengkan digital dictatorship. Masa polisi bisa mutus internet kita? Terus ada keputusan MK yang batas usia pemimpin daerah yang lagi-lagi diturunkan untuk meloloskan anak presiden. Ini udah gelap banget sih rasanya ngelihat ke arah situ gitu. Makanya gue sebenarnya nggak mau ngeliat ke arah situ, Ran. Gue pengennya ngelihat ke arah narasi alternatif, narasi tandingan, politik rakyat, politik common people, politik yang orang biasa. Gue lebih pengen ngeliat ke situ sehingga gue punya harapan gitu, dibanding gue memfokuskan pokoknya isinya bakal negatif aja kalau ngadep ke sana kan. Kalau melihat ke state gitu, ke negara, ke pemerintahan yang dijalankan oleh oligarki ini. Begitulah kondisi pekerja lepas content writer seperti Evi. Ia mengubah kerentanan menjadi kekuatan, sebab di tengah kerentanannya ia tetap ikut berkontribusi untuk mengadvokasi para pekerja lainnya, seperti melalui serikat pekerja, penelitian maupun aksi di lapangan. Berbagai hal itu dilakukan agar saling memberikan penguatan antar sesama pekerja. Sebagai pekerja, jika kamu punya cerita, yuk suarakan di Anonim.